Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Sebelumnya, di Tira Tragedi Season 2. Tak cukup sampai di situ. Angin itu membuat pusaran dan menggulung-gulungku di dalamnya. Kepalaku pusing, rasanya mual. Bahkan aku tak tahu mana atas dan bawah. Tubuhku rasanya disayat-sayat, seolah angin-angin ini memiliki mata-mata pisau. Apa yang tampak di mataku blur. Chelsea pun terdisconnect. Wisesa memanggil-manggil aku, serta meminta Bayu menghentikan serangannya padaku. Bajra dan aku segera menghindar ketika angin melecut-lecut, mencambuk ganas. Kami terbang menjauh, seraya Bajra membuat rantai dan cambuk petir, mengarahkannya pada naga Bayu. Sayangnya, secepat apapun Bajra menyerang, naga Bayu mampu menghindar dan melindungi dirinya dengan barikade angin. Menyeranglah Bajra. Tidak ada bagusnya kita saling bertarung seperti ini. Paling penting adalah kita, para naga, satu dan membalas apa yang manusia itu lakukan pada para raja. Profesor, seperti apa pendapat Profesor mengenai kemunculan naga angin? Ya, telah disebutkan oleh prasasti 9 naga dan artefak terkait bahwasannya para naga memiliki kekuatan yang mewakili elemen bumi. Salah satunya angin. Jika menilik dari sejarah dan situasi saat ini, saya harap masyarakat termasuk saya tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Mungkin kita butuh sosok Citrun, sang penakluk naga, agar tidak banyak korban jiwa ataupun kerugian seperti yang sudah-sudah. Tira Tragedi Season 2 Episode 6 Tumbal Naga Runting. Pemirsa, meski saat ini kita merayakan tahun baru, namun penduduk Bali dihimbau untuk tidak keluar dari rumah-rumah mereka di malam hari karena terjadi serangkaian kematian misterius yang menyebabkan 8 orang tewas. Beredar rumor bahwa kejadian ini diakibatkan oleh leak. Diyakini leak berkeliaran di Bali, terutama di atas jam 7 malam. Para korban berasal dari berbagai area di Bali dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pihak kepolisian masih berupaya mengentaskan kasus-kasus ini dan berhipotesis kalau kematian-kematian korban bukan karena leak, melainkan pembunuhan berantai, sekte sesat, atau wabah tertentu. Manusia, apa kau yakin sukma keturunan Sri Udayana, Tuan Naga Runting, ada di manusia rendahan tersebut? Bukankah sudah 7 orang kau bunuh dan tidak ada hasilnya? Tenang Sangkala, saya memang belum punya kemampuan ilmu hitam tingkat tinggi, sehingga tidak bisa merebut sukma keturunan Sri Udayana. Namun, di tanah suci ini ada pemilik ilmu hitam tertinggi, Leak. Biarkan dia yang bekerja untuk saya. Saya yakin, kali ini pasti berhasil. Bau anyir darah menyeruak di ruangan, beradu dengan bau dupa. Di depan mata saya, seorang pria digigit, dicabik, dikuliti oleh sosok yang disebut Leak. Makhluk yang sebenarnya adalah manusia pencari tumbal itu, jika malam menjelma menjadi Leak. Ia memiliki mata besar, bergigi taring, tinggi besar, dan berbulu.
Lidah semerah darah pun menjulur panjang. Dia adalah penganut ilmu hitam tingkat tinggi, dan di waktu tertentu wajib mencari tumbal. Cukup sulit untuk saya menemukan Leak karena ilmu saya yang belum menyamai ilmunya. Namun, setelah mengelilingi Pulau Bali selama beberapa hari ini, saya akhirnya bisa menangkap Leak. Wujud manusianya seorang nenek, membaur di sebuah desa kecil. Akan tetapi, rumor-rumor tentangnya sudah lama beredar di masyarakat desa. Hanya saja, mereka semua takut dengan kekuatan Leak. Ternyata benar, rumor adalah kenyataan yang tertunda. Tentu, saya sempat nyaris bertarung dengan nenek Leak tersebut. Beruntungnya, saya memiliki kekuatan bernama uang dan janji untuk menyediakan tumbal serta menjamin keamanannya. Saya pernah mencoba memakai kekuatan Sengkala untuk merebut Sukma, keturunan Raja Sri Udayana, penguasa Naga Runting. Tetapi para keturunan raja itu dilindungi oleh kekuatan sakti. Mungkin dari sisa kekuatan Naga Runting yang menyatu di DNA dan turun-temurun. Terima kasih kesempatannya, Citra. Orang ini punya bau yang harum dan dagingnya lembut, renyah, enak. Bahkan darahnya pun segar. Gimana caranya kau menemukan orang seperti ini? Memakannya membuat tenagaku berkali-kali lipat. Dia keturunan Raja Bali, Sri Udayana. Mungkin memakan bangsawan lebih enak dari manusia biasa. Bangsawan selalu makan makanan bergizi dan mewah, kan? Jadi, semua yang ada di dirinya jauh lebih berkualitas. Benar, ini Sukma yang kau mau. Sebenarnya aku juga memakan Sukma, tapi karena kau sudah membayarku dan memberiku manusia yang lezat, Sukma ini untukmu. Lidah Leak terjulur ke arah saya. Di lidah tersebut terdapat sebuah bola berwarna biru bercahaya. Itu adalah Sukma yang saya nanti-nantikan. Saya menghentakkan tongkat dan asap hitam mengelilingi Sukma biru tersebut. Tanpa halangan, Sukma itu terserap ke tubuh saya. Selangkah lagi, saya bisa mendapatkan Naga Runting, sang naga magis. Sekarang, temukan Runting agar aku bisa bertarung dengannya. Sudah lama aku tidak bertemu musuh sejatiku. Breaking news pemirsa, polisi menemukan korban ke-9 dari kematian misterius. Terungkap kesamaan di antara para korban kematian misterius di Bali. Para korban yang sekarang berjumlah 9 merupakan keturunan dari raja-raja Bali di zaman dahulu. 8 korban sebelumnya tewas dengan jantung menganga, namun di korban ke-9 bukan hanya jantung menganga tapi juga tubuh korban hancur tercabik seolah dimakan binatang buas. Bli, semalam ada lagi korban Leak. Gak aman nih Bale. Bisa-bisa wisatawan gak mau datang. Kita harus ngelakuin sesuatu. Mana waktu itu meteorit di Gunung Agung, sekarang Leak. Terus barusan ada video viral penampakan jejak sisik naga di Pura Besakih. Ampun Gusti, semoga Pura Besakih dan sekitarnya bisa segera revitalisasi dan gak ada naga di sini. Hush, jangan sembarangan ngomong. Jejak sisik naga itu tanda kita dianugerahi keselamatan.
kemakmuran dan perlindungan, kata Jero Mangkuk. Tapi benar juga, di daerah lain lagi ada berita naga yang ngamuk. Naga petir sama penampakan naga tsunami ya. Benar juga. Mana di sini ada mitos naga runting ya. Semoga cuma mitos leluhur, bukan kenyataan. Kalau benar karena naga runting gimana? Mitosnya dia naga pemakan tumbal manusia kan? Kita harus cepat-cepat adain upacara biar selamat. Saya melewati penduduk di perjalanan saya menuju reruntuhan Pura Besaki yang berada di lereng Gunung Agung. Pura Hindu terbesar di Bali itu dipenuhi batu-batu candi yang retak, hingga aura magis yang biasanya menyelimuti terasa terkoyak. Masyarakat Bali mempercayai kalau Gunung Agung adalah istana dewata, tempat bersemayamnya dewa-dewa. Beberapa waktu lalu, terjadi hujan meteor dan ledakan meteorit di area Gunung Agung. BMKG menyebut meteorit itu seperti meteorit Allende, bola api yang jatuh ke tanah di Chihuahua, Meksiko, lalu meledak, menghasilkan ribuan fragmen di area seluas 320 km persegi. Namun, Dewata masih melindungi Pulau Bali dan terjadi keajaiban, sehingga kerusakan hanya berada di area Gunung Agung dan sekitarnya, menyebabkan longsor, kerusakan bangunan desa sekitar, dan kebakaran hutan. Tidak sampai terjadi letusan dahsyat seperti di tahun 1965. Masyarakat percaya kalau ini ada hubungannya dengan naga, khususnya naga runting, yang menjadi cerita rakyat sejak dahulu kala. Saya terus berjalan hingga tiba di kawah Gunung Agung. Kawasan ini sebenarnya ditutup untuk masyarakat umum akibat bencana meteorit. Namun, saya berhasil menemukan rute dan akhirnya berada di sini. Kawah ini dipercaya sebagai tempat tinggal naga runting. Konon katanya, naga runting adalah naga yang bisa memindahkan ruang dan membuat kerajaan Bali mencapai puncak kejayaan. Salah satunya, naga itu membantu raja menemukan harta karun. Tapi, tak ada yang gratis di dunia ini. Naga runting pun memberi syarat bahwasanya raja wajib mengadakan upacara sesajen manusia. Suatu ketika, raja tewas di tangan penjajah, dan para rakyat memilih melakukan ritual puputan. Mereka bunuh diri massal daripada harus menyerah kepada musuh. Ini berakibat tidak ada lagi yang memberi upacara ke naga runting. Naga runting pun marah dan meletuskan Gunung Agung. Manusia memang pandai berdusta, memutarbalikkan cerita. Meski runting adalah musuh sejatiku, tapi aku tahu persis dia tidak akan meletuskan Gunung Agung. Cerita rakyatnya begitu, tapi sebenarnya ada ironi. Ada yang bilang beberapa keturunan Raja Bali berpihak ke penjajah. Mereka tidak melakukan ritual puputan, kabur, mengkhianati rakyat Bali. Aku lebih percaya itu. Manusia memang makhluk penuh tipu daya. Tidak bisa dipercaya. Manusia hanya berpihak pada apa saja yang membuatnya aman dan sejahtera. Seperti kau, Licik. Saya tak mempedulikan sengkala dan terus mendekati kawah Gunung Agung. Dinding kawah terjal dan curam, dan dasarnya ditutupi lava dan abu vulkanik. Di sini sunyi dan sepi,
hanya ditemani suara angin dari kawah dan decit burung-burung. Ada pegunungan dan laut membentang mengelilingi. Sungguh sebuah panorama yang indah. Catatan mengenai Naga Runting hanya ada di cerita rakyat. Karena itu, saya memulainya dari kawah Gunung Agung. Saya menghentakkan tongkat dan mengepung kawah Gunung Agung dengan kekuatan magis saya. Teman-teman gaib saya melingkar menjadi barikade. Dengan kekuatan Sengkala, saya memperkuat pertahanan. Naga Runting yang saya incar ini pasti punya kekuatan magis yang luar biasa. Bahkan mungkin tidak bisa saya bayangkan. Kali ini saya tidak akan kalah seperti sebelumnya. Tatkala naga petir direbut oleh perempuan jahanam itu, Tira. Pemandangan kawah berkabut itu tiba-tiba berubah drastis, seolah sebuah tempat suci nan indah yang selama ini kasat mata muncul. Hamparan bunga-bunga harum, pepohonan, angin lembut, langit berbintang, seolah kita berada di tengah galaksi. Air mancur hingga bangunan-bangunan yang penuh kilau emas, permata, serta aksen-aksen naga. Tempat para dewata. Saya tidak menduga manusia bisa menemukan tempat ini. Runting, keluar kau sekarang. Jangan sembunyi. Oh, ternyata ada bantuan dari teman lama saya, Sengkala. Dari langit dengan warna galaksi, turun dengan anggun sang naga bermahkota emas. Cantik, mempesona, membuat saya tak bisa melukiskan keindahan ini. Benar-benar, naga ini begitu menakjubkan. Ialah yang melindungi tanah dewata ini bahkan di hari kebangkitannya. Jika tanpanya, Bali sudah hancur. Gunung Agung meletus. Bahkan Nusantara ini bisa jadi dipenuhi duka. Naga Runting berdiri beberapa meter dari saya dan Sengkala. Ia tampak seperti ratu. Matanya tajam menatap saya. Saya menghentakkan tongkat dan segera merapal mantra penunduk. Kekuatan Sengkala beresonansi dengan kekuatan indigo yang saya miliki. Ejo Yogyakan. Tini haruka atma haru kevala tapaim devara jaktahuna sakca. Wahai Raja Naga, tunduklah. Sura dirajaya ningrat lebur dening pangastuti. Namun Naga Runting lenyap seketika dan pemandangan di sekitar saya berubah. Kini menjadi sebuah kampung, tempat yang familiar. Ini tempat masa kecil saya yang sudah saya buang jauh-jauh dari ingatan. Runting bisa mengubah ruang semaunya. Bisa juga menipumu. Menarik, kekuatan manipulasi ruang ya. Wahai manusia, saya memang membutuhkan manusia untuk kembali menjalankan tugas saya, menjadi penjaga dunia. Namun, saya perlu menguji Anda. Ini permainan yang mudah. Manusia menyebutnya makepung, permainan saling mengejar. Di sini, Anda hanya perlu mengejar dan menemukan
menemukan saya hingga jam pasir penuh di bagian bawah. Jika Anda kalah, maka Anda akan terjebak di sini selamanya. Apa Anda berani mengambil tantangan ini? Saya berani. Mari kita mulai sekarang. Suara naga runting bergema, dan setelahnya di langit muncul jam pasir yang bergerak. Pemandangan pun berubah. Saya melihat diri saya yang masih cilik berlari ke suatu tempat. Saya mengikuti. Di depan sebuah rumah bambu yang sangat amat sederhana, sepasang orang tua kurus dipukuli, diludahi, diseret, dipasung oleh sekelompok masyarakat. Mereka tengah menyiksa orang tua saya. Mereka takut pada saya yang bisa melihat makhluk gaib. Citrun itu anak setan. Dia bakal jadi dukun. Desa ini bakal hancur kalau udah hidup. Serahin Citrun ke kami atau kami bakar kalian semua. Jangan. Dia cuma anak kecil. Dia nggak akan jadi dukun. Ampuni kami. Jangan anak kami. Dia nggak bersalah. Saya yang masih kecil bersembunyi ketakutan, menangis. Ingatan ini sudah lama saya buang karena sangat menyakitkan. Setelah ini, orang-orang desa membakar orang tua saya hidup-hidup dan menjadikan saya buronan. Saya yang masih kecil hanya bisa lari, sembunyi, kabur. Tak mengerti apapun selain insting bertahan hidup. Jika saat itu saya membuat keputusan yang berbeda, apa hasilnya akan beda? Emosi yang selama ini saya pendam dan kubur dalam-dalam terbangun. Saya berlari ke arah api yang berkobar, membakar manusia-manusia rentanan kurus yang hanya ingin melindungi satu-satunya anak mereka. Saya mengarahkan tongkat saya, menjadikan benda-benda mati di sekitar untuk hidup dan memadamkan api, menyelamatkan orang tua saya. Api berhasil dipadamkan oleh ember-ember air dan karung-karung goni yang basah. Saya bergegas mendekati kedua orang tua saya yang tubuhnya melepuh, menghitam. Mereka masih berteriak kesakitan dan meminta tolong. Paling memilukan, mereka memanggil saya. Tatkala saya menyentuh tangan kedua orang tua saya yang terbakar, perlahan mereka lenyap menjadi abu. Pemandangan di sekitar saya berubah kembali. Berdiri gagah sebuah istana kuno. Di belakangnya Gunung Agung. Orang-orang berpakaian lusuh dan sederhana berdiri, berkeliling. Persis seperti potret-potret zaman dulu. Orang-orang zaman dahulu. Wahai rakyat kerajaan, kita butuh persembahan untuk sang naga runting, agar sang naga tidak mengamuk dan membuat Gunung Agung menghancurkan kita. Juga agar kita semua, terutama raja, diberi keberkahan dan kekayaan. Tanah kita subur, penuh emas dan permata. Apabila raja makmur, maka rakyat akan makmur. Siapa yang sudi menyerahkan jiwa ke naga runting? Saya tidak tahu apakah yang saya lihat adalah ilusi dari masa lalu atau murni ciptaan naga runting. Namun, hal yang terjadi sebelumnya memang saya alami di masa kecil. Apakah saat ini saya melihat kehidupan naga runting
Apa maksud dari ini? Saya harus menyelamatkan tumbalnya atau apa? Matahari terbenam. Seorang anak kecil yang terlunta-lunta di jalanan diseret paksa oleh rakyat. Mereka tak berani menyerahkan keluarga atau diri mereka sendiri dan memutuskan mencari tumbal. Anak itu dijatuhkan ke kawah Gunung Agung setelah melakukan ritual. Rakyat pun bubar jalan, seolah tak terjadi apapun. Hingga beberapa waktu kemudian, ketika bulan semakin memudar, sesuatu yang besar muncul dan memakan anak yang tewas di kawah Gunung Agung. Leak. Saya mengerti. Jadi, Leaklah yang meminta sesajen dan mengkambing hitamkan kau, naga runting. Citru, sebaiknya kau bergegas. Jam pasir sudah hampir penuh di bagian bawah. Kau harus segera menemukan runting. Dahulu kala, kami, para naga, tidak pernah ada yang bisa menemukan runting jika ia mengajak melakukan permainan seperti ini. Dia tidak bisa ditemukan. Dialah yang menemukan. Saya melesat ke bawah kawah Gunung Agung. Jika ini permainan naga runting, pasti ada sesuatu yang ia inginkan. Lebih dari menemukannya. Tentu, sebagai naga yang mampu mengendalikan ruang, akan sangat sulit untuk menemukan persembunyiannya. Atau mungkin dia tak pernah bersembunyi. Dialah ruangan ini. Namun, apa yang ia tampakkan adalah sebuah adegan kehidupan. Pasti ada maknanya. Tongkat saya memukul tanah kawah dan kabut hitam muncul, melesat dan memerangkap sosok Leak yang tengah menyantap makanannya. Leak itu mendesis, menggeram marah. Sekejap, Leak itu menjadi semakin besar, memenuhi Gunung Agung. Lidahnya yang panjang menyerang saya. Saya berusaha melompat, menghindar, menyerang balik dengan kabut hitam yang membekapnya. Tetapi, Leak itu menghilang dan kemudian menghentak dari belakang. Saya terlempar berkali-kali. Tongkat saya terjatuh. Leak itu lantas memakan tongkat saya dengan lidah merahnya yang bau amis darah. Kau! Tubuh saya rasanya tak berdaya. Leak itu memakan kabut hitam sengkala, hingga mampu melumat sengkala ke dalam mulutnya yang penuh bangkai dan darah. Naga sengkala memberontak, memerang kesakitan. Lepaskan aku, makhluk jahanam! Pemandangan mengerikan itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Ini momen yang membuat saya bergetar. Setelah ini, apa Leak itu akan memaksa saya? Saya mencoba memisahkan raga saya, melakukan astral projection, dan mencari tubuh asli Leak tersebut untuk saya binasakan. Hanya itu cara mematikan Leak. Namun, Leak yang merebut sengkala itu kembali menyerang saya, kini dengan menggunakan kekuatan sengkala. Saya berusaha berlari, menyeret badan saya, menaiki kawah gunung yang terjal. Namun, kabut sengkala yang dikuasai oleh Leak mencekik saya. Sesat, mungkin seperti inilah rasanya menuju mati. Kabut itu menarik saya ke pintu mulut Leak. Lidahnya yang luar biasa besar dan menjijikan itu memelintir saya. Tangan saya yang lemas berusaha menyentuh lidahnya. Saya berharap ada petunjuk. Saya melakukan retrokognisi. Ketemu juga aslimu, Leak. Teman-teman dedemit saya muncul dan kembali sekejap mata. Mereka membawa tubuh si dukun kerajaan yang memerintahkan rakyat Bali menyiapkan tumbal. Dialah sang Leak.
Kala beberapa teman dedemit saya diserang oleh leak, saya keluar dari raga saya dan melakukan astral projection. Saya dekati tubuh si dukun kerajaan yang mati-matian dijaga oleh para dedemit, teman-teman sejati saya. Mati kau leak! Saya menusuk leher leak menggunakan batu obsidian yang ditemukan oleh dedemit. Batu tajam itu saya sayatkan tajam ke tubuh manusia leak. Saya belah ia menjadi dua. Saya pikir keadaan akan berbalik tenang dikarenakan leak sudah lenyap. Sengkala dan tongkat saya pun kembali pada saya. Harus kuakui, kali ini kau berguna, manusia. Rasanya seperti kenyataan. Runting Sinting menjebakku di cerita yang kau buat untuk manusia ini. Gunung Agung meletus. Roh saya kembali ke tubuh asli dan sengkala membawa saya terbang. Semua mendadak menjadi gelap gulita. Gemuruh menggelegar dari gunung. Letusan awan panas yang terlelap seketika bangun berteriak, menyelamatkan diri. Awan panas dan lahar membara mengalir turun, menghancurkan apapun yang dilewati. Rumah-rumah, ladang, hutan terbakar. Suhu menjadi panas, seolah ini bagian dari neraka. Meskipun ini mungkin ilusi atau masa lalu, bahkan terasa nyata hingga rasa sakitnya. Saya meminta sengkala untuk menghalau dan menghentikan letusan gunung. Kau gila, Citro. Tiada yang bisa menghentikan gunung kecuali Runting. Dirinya bisa memindahkan semuanya ke tempatnya. Saya berdiri di atas kabut yang dibuat sengkala. Saya hentakkan tongkat ke udara dan memanggil para dedemit lagi. Juga, saya hidupkan pohon-pohon, pasir, apa saja untuk menghentikan luapan lahar. Sayangnya, saya tidak bisa menghidupkan gunung dan memerintahkannya untuk berhenti meletus. Saya membangun barikade dari benda apa saja yang ada. Seluruh tenaga dan sukma saya terkuras dan melemah. Namun saya harus melakukan ini, menyelamatkan penduduk. Pergi dari sini, Citro. Ini hanya tipu daya Runting. Tinggalkan saja. Tidak, Sengkala. Saya tidak akan kabur lagi setelah menyaksikan banyak manusia dan hewan terancam kehidupannya. Tiada guna melawan manusia. Mereka lah makhluk yang jahat dan penuh tipu daya. Mereka lah yang tidak segan mengorbankan manusia lain demi diri mereka sendiri. Mereka pantas mati. Ini adalah pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Biarkan mereka hancur lebur, menuai karma. Mereka memang pernah jahat, Sengkala. Tapi manusia bisa berubah dan kita bisa berharap. Setelah ini mereka menjadi manusia yang lebih baik. Kujamin hal ini hanya menjadi angan-angan mereka. Kekuatan saya di ujung batas. Saya memutuskan menjadikan diri saya sebagai penutup terakhir dari gerbang barikade. Saya melesat. Tubuh saya pun terbakar lahar, mengingatkan saya pada orang tua saya yang tewas terbakar puluhan tahun lalu. Rasanya amat menyakitkan. Mengapa orang tua saya tidak lari atau menyerahkan saya dibandingkan dibakar hidup-hidup? Mereka seharusnya egois, menyelamatkan diri mereka. Citron! Citron! Sadarlah. Mata saya terasa berat. Tubuh saya melepuh dan rasanya luar biasa nyeri. Saya bahkan tak menyangka masih bisa hidup. Tapi jika dibakar lahar, rasanya sulit untuk bisa normal seperti semula. Saya masih bertanya-tanya, apakah ini ilusi atau kenyataan? Wahai manusia, waktu
Waktu permainan Makepung telah selesai. Anda tidak berhasil menemukan saya. Benar, saya mengaku kalah. Pemandangan di sekitar mendadak kembali seperti surgawi dewata. Naga runting menampakkan diri berdiri tegak. Dengan gerakan gemulai, ia melentikan jari dan seketika luka bakar di sekujur tubuh saya lenyap. Wahai manusia, saya terkesan dengan Anda. Anda menunjukkan keberanian, ketulusan, dan sisi ksatria. Anda menerima masa lalu, bahkan yang terpahit. Anda tidak lari, melainkan menghadapinya, dan juga memikirkan kebaikan dibandingkan diri Anda sendiri. Tetap berpihak pada manusia dan makhluk lainnya, meski mereka mungkin tidak pantas mendapatkan rasa welas asihmu. Bukan saya yang berhak menilai mereka. Saya hanya percaya saya harus menyelamatkan. Apa saya akan terjebak di sini selamanya? Ya, lalu mengulang lagi dan lagi kejadian-kejadian tadi. Sinting kau, Runting. Baik, jika itu yang harus saya lalui, saya terima. Wahai manusia, saya semakin terkesan dengan Anda. Saya di sini menanti adanya raja baru untuk saya mengabdi. Sepertinya saya telah menemukan apa yang saya cari di diri Anda. Maka dengan itu, wahai manusia, apa Anda bersedia menjadi tuan saya? Saya bersedia. Terima kasih, Runting. Saya menyentuh kelat emas dengan rasa bangga. Memang, mempelajari psikologi cukup membantu. Benar tebakan saya kalau naga runting ini memiliki naluri seperti perempuan. Ibu lebih tepatnya. Dia melindungi manusia dan pasti akan memilih manusia yang punya visi sepertinya. Ini adalah celah menaklukkannya. Saya bahkan takjub pada diri saya sendiri yang bisa berakting bak pahlawan di permainannya. Sebuah permainan memang harus dihadapi dengan permainan. Sepertinya aku datang terlambat. Naga runting sudah mengikat janji. Seorang pria berjaket merah muncul. Di dahinya terdapat sebuah tato. Di belakangnya, kabut hitam dengan sepasang mata menyala. Naga lain, Sugabara, pemilik mata panah naga. Manusia, kita pergi dari sini. Dia berbahaya. Benar, dia berbahaya. Insting saya mengatakan, kedua naga hebat ini ketakutan. Oh, kau mengenalku, Citrun? Atau harusnya kupanggil dengan Profesor? Tira Tragedi Season 2. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara Riri sebagai Susi atau Tira, Dirdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Mahdi Sugoi sebagai Citrun, Maca sebagai Naga Sengkala, Sasui sebagai Naga Runting, didukung oleh Hanif Arifai sebagai Bara, Nadif sebagai Ayah Citrun, Maca sebagai Ibu Citrun, Yvonne Wilar dan Ringgas Saragi sebagai masyarakat, Revia Israini sebagai dukun kerajaan, Rizky Mosmat
sebagai presenter TV. Produser Dirdra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabilah Rosyadah, Himansyah Lubis, Dirdi Anindika. Konsep naga Fajar Sungging. Desain naga HZ404 Exe Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi Fauziah Cheng, Ken Shani, Latifah NH, HZ404 Exe. Naskah Aristan Nabira. Editor cerita Oya Sujiwo, Dirdi Anindika. Ilustrator Yumi Becker, HZ404 Exe. Video editor Nadif Sanggara. Penata suara Dirdi Anindika, Nadif Sanggara. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.